Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam acara Morning Night Call GPIB. Saya Pendeta Inge Liliana Deborah Mainake Asadama, Pendeta Jemaat di GPIB Maranatha Banjarmasin. Izinkan saya menyapa jemaat sekalian. Sarapan pagi dengan ikan asin rasanya asin. Salam sapa saya haturkan untuk semua jemaat sekalian. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam keheningan malam ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu, menyatukan hati dan pikiran kami melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kemampuan melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat berkarya, memberi yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat tanggal 6 Agustus 2020 yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Surat Yohanes yang ketiga, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12, yang menyatakan, tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demikianlah pembacaan kita, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya ketika malam telah menyapa kembali kehidupan kita, maka kita juga akan kembali ke peraduan untuk beristirahat. Tapi bukan langsung kita beristirahat. Kita akan mereview kembali di sepanjang hari ini. Hal-hal apa saja yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Tentang kesaksian apa yang sudah Tuhan perbuat di sepanjang hari ini bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Apakah di hari ini kita disembuhkan dari sakit, dilepaskan dari masalah yang menghimpit, beroleh jalan keluar ketika menghadapi jalan buntu? Ataukah di hari ini kita berjumpa dengan persoalan yang baru? Kita berada dalam suasana hati yang tidak senang. Bahkan ketika duka cita menyapa kehidupan kita. Akankah kita tetap setia bersaksi tentang segala kebaikan Tuhan? Meskipun yang terjadi dalam hidup bukanlah hal-hal yang menurut kemanusiaan kita, adalah hal-hal yang baik dan menyenangkan. Ada banyak orang Kristen yang tidak mempunyai kesaksian yang baik. Meskipun namanya itu terdaftar sebagai pengurus atau pejabat gereja. Kalau itu terjadi pada masa lalu, sebelum kita mengenal Kristus, itu adalah hal yang wajar bila kita tidak melakukan perbuatan yang baik. Tetapi sebagai pribadi yang sudah mengenal Kristus, sudah mengalami pertobatan, namun masih saja kita melakukan perbuatan-perbuatan manusia lama, bagaimana kita dapat bersaksi tentang buah-buah kebaikan yang Tuhan sudah berikan
kepada kita manusia. Ingatlah, Alkitab mengingatkan di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saksi itu tidak sama dengan reporter. Kalau reporter itu bertugas menyampaikan informasi tentang orang lain, sedangkan tugas saksi itu adalah memberi kesaksian tentang apa yang dialami, dilihat, dan dirasakannya secara pribadi. Makanya, ada begitu banyak orang yang menolak untuk bersaksi tentang kebenaran karena berbagai hal. Ia takut hidupnya akan mengalami ancaman. Ia khawatir hidupnya akan memperoleh kesulitan. Itulah mengapa menjadi saksi bukanlah suatu perkara mudah. Di malam hari ini melalui pembacaan kita belajar dari salah seorang saksi Kristus yang bernama Demetrius. Ia adalah seorang pekabar Injil yang ditugaskan Yohanes membawa suratnya kepada jemaat. Demetrius dikenal sebagai orang yang tulus, bertanggung jawab, baik hati, dan ia bersungguh-sungguh, serta tidak mencari kepentingannya sendiri. Dan hal ini, kebaikan-kebaikan yang dinyatakan Demetrius melalui kehidupannya, itu bukan hanya terlihat oleh Rasul Yohanes, tapi juga bagi banyak orang, seperti dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Dan Rasul Yohanes menyampaikan hal ini kepada jemaat, karena ia memiliki suatu pengharapan agar jemaat di dalam membangun persekutuannya, itu diawali dengan saling membicarakan hal yang baik satu dengan yang lainnya. Persoalannya adalah, apakah kita selalu membicarakan hal yang baik kepada sesama kita? Apakah itu kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan hari lepas hari? Ataukah kebaikan sesama kita? Seringkali dengan mudah kita terprovokasi oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang belum pasti kebenarannya. Bahkan yang lebih parahnya adalah ketika kita membenci seseorang padahal kita tidak mengenal orang tersebut. Kalau ini sudah terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita sudah bisa disebut sebagai saksi Kristus yang mendatangkan kebaikan bagi sesama? Memang dalam kehidupan ini, seseorang yang dilahirkan kembali itu membutuhkan suatu proses supaya ia menjadi semakin baik. Sebab firman Allah yang akan memperbaharuinya. Dan kita juga tahu bahwa Allah berada di balik proses pembentukan itu. Jadi jangan kita patah semangat hanya karena di hari ini mungkin kita tidak merasakan kebaikan Tuhan. Mungkin kita menganggap hidup kita ini selalu diliputi dengan kesialan dan malapetaka. Tapi marilah kita belajar untuk menjadi saksi dan berbicara tentang kebenaran Tuhan, apa yang sudah Tuhan perlihatkan,
Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jika saat ini saya dapat berjumpa kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian melalui acara ini. Ini adalah bagian dari kesaksian. Semua berkat kebaikan Tuhan. Bukan karena usaha yang saya lakukan semata-mata. Semua ini boleh terjadi karena perkenanan Tuhan. Untuk itu marilah mengakhiri malam ini sebelum kita kembali ke peraduan kita berdoa supaya Tuhan, jika Ia berkenan esok hari membangunkan kita, untuk kita dapat melanjutkan kesaksian hidup kita tentang segala kebaikan-kebaikan Tuhan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah yang senantiasa kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur jika di malam hari ini, sebelum kami menuju ke dalam peristirahatan kami, Tuhan kembali menguatkan kami dengan kebenaran firman. Untuk kami belajar dari seorang pekabar Injil yang bernama Demetrius, di mana ia menjalankan tanggung jawab kehidupannya sebagai seorang saksi dengan ketulusan, kejujuran, dan kebaikan. Meskipun kondisi situasi lingkungan tidak selalu mendukung, tapi ia melakukan semuanya itu semata-mata untuk menyatakan segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Kami mohon kiranya ya Tuhan, Engkau juga memakai kami sebagai saksi-saksi yang hidup, hadir di tengah-tengah persekutuan kami, dalam lingkup jemaat, lingkungan masyarakat, pekerjaan, pergaulan, bahkan dimanapun Tuhan menghadirkan kami, untuk kami dapat bersaksi yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di malam hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami akan beristirahat. Terima kasih Tuhan. Amin. Ayam betina, ayam jantan, punya kaki berjumlah 2. Puji syukur kepada Tuhan, semoga kita dalam lindungannya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.